Pemirsa, dari pembahasan top headline kita tadi mengenai buyback saham, kita beralih ke emiten update atau kabar dari emiten pada pagi hari ini. Kami meng-highlight ada dua emiten pemirsa. Yang pertama ini Astra International, di mana pendapatannya susut 4% menjadi 51,7 triliun rupiah pada kuartal 1 2021. Masih seputar Astra yang berinvestasi sekitar 5 juta dolar Amerika Serikat pemirsa di Sayur Box dan sekitar 35 juta dolar Amerika Serikat di Halodoc. Kemudian kita beralih ke emiten lain. Kuartal 1 2021 UNTR atau United Tractor meraih laba 1,86 triliun rupiah, meningkat 2,39% dan kinerja tercatat ini cukup moncer hampir di semua lini bisnisnya. Dan masih soal UNTR, penjualan alat beratnya yaitu merek Komatsu ini meningkat 11,5% year on year menjadi 688 di kuartal 1 2021. Kita lihat pemirsa ya kinerja dari kedua emiten ini Rabu 21 April atau hari kemarin di mana Astra turun 1,24%, 5.225. United Tractor justru naik 2,16%, 22.475. Kalau kita tarik garis lebih panjang begitu ya untuk kinerja 1 tahun, Astra masih menguat 38%, UNTR menguat 51%. PER-nya 14 kali untuk Astra, sementara UNTR 11 kali. Dan market cap Astra International 211,5 triliun rupiah, termasuk yang tertinggi di Bursa Efek Indonesia, sementara UNTR 84 triliun rupiah. Kita bahas kembali pemirsa bersama narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Fisyela Chin, selaku praktisi pasar modal. Ibu Fisyela, bagaimana kira-kira mencermati Astra dan juga UNTR? Kalau kita lihat ya, pendapatan Astra justru susut nih di kuartal 1 2021. Apakah sesuai dengan ekspektasi dari Ibu Fisyela juga? Ya, kalau secara year on year kan memang dia ada penurunan ya. Tapi kalau kita lihat secara quarter on quarter dibandingkan dengan laba kuartal keempat tahun 2020 itu ada peningkatan yang cukup signifikan untuk Astra, yaitu 75,5% ya untuk labanya. Nah, jadi ketika kuartal satunya justru ada pelemahan mengindikasikan apa Ibu? Apakah mungkin... Enggak, ini ada peningkatan justru. Oke. Yang pelemahan itu year on year, kan kita memang maklum kalau year on year-nya turun karena kan orang kan waktu pandemi itu kan memang mengurangi semua belanja ya. Oh, tapi kalau kuartal to kuartal justru naik? Iya, naik 75%. Artinya harus melihatnya dari sisi itu ya? Iya, berarti sudah ada kinerja perbaikan di Astra. Baik. Apakah itu mengindikasikan bahwa Astra menarik untuk dilakukan pembelian? Apalagi kan juga ternyata sekarang mulai berinvestasi ya di lini bisnis lain, misalnya Sayur Box, kemudian juga Halodoc. Kalau kita lihat Astra ini untuk investasi, biasanya kan untuk investasi medium to long term ya Ibu Fisyela, dan lihat dari kinerjanya 1 tahun memang naik 38%. Anda rekomendasikan Astra kita buy dengan pendapatannya kuartal 1 seperti yang sudah ditampilkan tadi, kemudian juga aksi korporasinya yang berinvestasi di beberapa lini bisnis? Ya, saya rasa untuk Astra cukup menarik karena kita lihat juga kan ada insentif PPNBM ya untuk mobil ya, dan saya dengar di lapangan itu katanya penjualan mobilnya memang cukup meningkat selama bulan Maret dan April ini gitu loh. Bahkan banyak yang DP dulu gitu atau ini pesan dulu gitu loh. Jadi ya, kita harapkan kayaknya nanti mungkin kuartal kedua juga semakin ada peningkatan lagi dibanding kuartal pertamanya. Wah, beli dong Astra sekarang Bu, mumpung lagi turun kemarin 1,24%. Ya, Astra ini masih konsolidasi di bawah ya, jadi kita lihat ini nih dia setiap kena 5.325 itu 5.300 itu kan turun lagi ya. Betul. Jadi mungkin kita kalau mau beli tunggunya waktu dia break dulu ya, break di atas 5.325 itu baru menarik, karena kalau enggak ini masih konsol di bawah. Oke. Lagi bolak-balik di level itu mencoba untuk tembus di atas 5.325 ya. Betul. Sekalian tunggu aja itu berhasil dilewati baru ikutan membeli Astra. Iya, betul. Kalau 53 terdekat itu bisa ke mungkin 5.600, 5.700 ya. Oke, kembali ke level tertinggi 1 bulan terakhir ya. Iya. Baik, beli kalau break untuk Astra International. Tapi kalau untuk investasi misalnya 6 bulan, 1 tahun,
Ya, bagaimana? boleh mulai cicil-cicil beli sih. Dia supportnya sekarang kan ada di 5.025 ya. Oke, baik. Nanti akan kita bahas lebih jauh Ibu mengenai kedua emiten ini. Kita ke UNTR, tapi market sudah dibuka sesi 1, waktu menunjukkan pukul 9:04 pemirsa. Di mana pada pagi hari ini kita lihat bersama pemirsa pergerakan dari market menguat 0,31% atau sekitar 18 poin ke kisaran 6.013, rebound dari penutupan kemarin pemirsa ya, di mana kemarin sempat di bawah 6 ribuan. Dan kalau melihat dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pemirsa, ini melemah tipis 0,03%, rupiah bergerak di 14.500. Dan pemirsa, berikut akan kami tampilkan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers di sesi 1 atau pembukaan market pada pagi hari ini. Bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Top gainersnya pemirsa ada TAPG yang menguat 0,7%, BBRI 0,47%, BBCA 0,49%, Telkom 0,91%. Sementara top losersnya pemirsa adalah UNTR, turun 0,44%, Film turun 1,82%, Sril turun 0,57%, BNBA turun 3,72%. Bu Fisyela, ternyata UNTR top losers. Apakah karena kenaikannya kemarin sudah cukup tinggi, 2,16%, atau bagaimana? Iya, ini UNTR ini kena MA60 ya, jadi pergerakan rata-rata harian 60 hari, begitu kena itu dia langsung turun gitu. Apakah memang sebaiknya dihindari dulu untuk UNTR bagi yang sudah punya? Artinya profit taking saja daripada nanti gain yang sudah ada menyusut? Kalau saya rasa sih mendingan hold dulu ya, karena kalau secara valuasi, bahkan secara earning itu kan dia juga masih bagus. Kemarin itu kan naik ya, bahkan bisa naik dia year on year, dan quarternya juga naik 181% itu. Kalau untuk yang memang untuk invest itu masih, saya rasa masih boleh hold ya. Iya, dan disampaikan bahwa hampir semua lini bisnisnya itu mencatatkan kinerja yang moncer, artinya mendukung ya raihan laba di kuartal 1 2021. Baik, rekomendasinya bagaimana Bu? 22325 secara teknikal bagaimana untuk UNTR? Karena kalau dia kemarin itu kan kena MA60 itu turun terus ya, jadi kita belinya nanti mungkin di atas MA60 aja. Sekarang itu sekitar di level 22.500 ya. Oke, jadi buy if break. Di atas 22.500 itu baru beli gitu. Karena kalau secara teknikal dia ketahan di MA60-nya. Supportnya di level berapa? Supportnya low sebelumnya sebentar. Itu di 21.100 ya. Oh, 21.100 adalah support. Ini ada 21.025 ya, antara 21.000 sampai 21.100 Pak. Itu adalah supportnya ya. Berarti Astra dan United Tractor dua-duanya lebih baik buy if break ya. Iya, tapi kalau yang punya masih boleh hold karena secara valuasi juga masih oke. Oke, saham pilihan dari